Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Talabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini secara rutin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada kita semua, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali pengajian pagi ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-153, yang berbunyi, berkata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, satara anwaros sarairi bikasai fiz zawahir ijlalallaha antabtazila biwujudil izhar wa an yunadi alaiha bilisanil ishtihar. Dia menutup cahaya batin dengan tebalnya perbuatan lahir untuk memuliakannya, sehingga tidak menjadi murah lantaran mudah terlihat orang, dan tidak disertai lisan yang menyebutkan ketenaran. Penjelasan akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsa'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak kita ke
finish terakhir di hikmah di jilid yang pertama kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Hikmah yang ke-153, Sataro anwaro saroiri. Allah menutupi cahaya batin bikasaipid dawahiri, dengan tebalnya perbuatan lahir. Allah tutupi cahaya batin seseorang dengan tebalnya perbuatan lahir. Ijlalan laha antabtadilla biwujudil izhar, untuk memuliakannya sehingga tidak menjadi murah lantaran mudah terlihat orang. Wa ayyunadiya 'alaiha bilisanil istihar, dan tidak diseru dengan lisan-lisan yang menyebutkan ketenaran. Itulah hikmah yang ke 53 ini. Adapun tafsirnya, di antara ulama mentafsirkan satarallahu subhanahu wa ta'ala sirul wilayah allazi fi qalbil abdi bi awsafil basariyah. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi rahasia kewalian seseorang. Jika seseorang wali, jika seseorang kekasih Allah, wali itu kekasih Allah. Jika seseorang pangkatnya sudah kekasih Allah, Allah tutupi rahasia kewaliannya yang ada di dalam hatinya. Dengan apa Allah tutupi? Bi awsafil basariyah. Allah tutupi dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sehingga pada dohirnya sama seperti manusia biasa. Gak ada bedanya dengan manusia-manusia biasa. Sama seperti manusia bukan wali. Sama seperti manusia bukan kekasih Allah. Allah tutupi. Kal akli wa surbi wa naum wa nikah wal marad wa nisyan wa ghairi dalik. Allah tutupi seorang wali itu yang di dalam hatinya dia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, ditutupi dengan sifat kemanusiaan seperti suka makan sama, suka minum sama, tidur sama suka, nikah sama suka sakit, suka salah, suka nisyan, suka lupa. Nah, jadi jangan masa wali makan, jangan masa wali nikah, masa wali lupa. Nah, jadi itu sengaja Allah tutupin. Satarallahu subhanahu wa ta'ala sirul wilayah alladzi fi qalbil abdi bi awsafil basariyah. Allah tutupi sifat kewalian seseorang dengan sifat kemanusiaan, sifat manusia-manusia, umum manusia. Untuk apa Allah tutupi itu? Kaila yabtadil wala yastahir. Allah menutupi kewalian seorang hamba itu agar tidak menjadi hal yang biasa. Maksudnya kalau tidak ditutupi berarti bukan istimewa. Karena ini istimewa maka ditutupi dan menjadi hal yang tidak masyhur. Karena kalau sudah terkenal, kalau sudah tidak lagi, bukan lagi rahasia, itu sudah tidak mahal harganya. Padahal kewalian itu sesuatu yang sangat tinggi di sisi Allah.
dan agar tidak diketahui oleh orang yang tidak mengenal kadar kewalian. Allah tidak akan menampakkan kewalian terhadap seseorang kalau orang tersebut masih dianggap Allah belum bisa menghargai kewalian seseorang. Nah, contoh ibu-ibu bapak sekalian, sebuah permata. Permata itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat wah orang mempunyai permata itu. Nah, itu karena permata itu luar biasa, maka tidak akan disimpan sembarangan permata itu. Pasti disimpan di tempat yang bagus, yang aman, dibikinin kotak kecil, bikinin lagi kotak besar, disimpan di dalam lemari, dikunci rapi-rapi. Begitu. Karena apa? Karena mahal, karena berharga. Kalau permata bergeletak di mana saja, ditemukan oleh anak-anak kecil, tentu permata yang berharga itu akan tidak ada harganya, akan tidak berarti jika geletak begitu saja di pandangan anak kecil. Si permata itu malah dipakai mainan, disangka barang yang kurang berharga karena ketidaktahuan. Itulah kenapa Allah menyembunyikan kewalian seseorang. Nah, jadi seorang hamba disembunyikan kewaliannya dari orang-orang yang belum mengerti dan belum tahu berharganya wali itu. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya walizalika akhfa auliya'ahu fi khalqihi. Oleh karena seorang kekasih Allah itu mahal harganya. Di sisi Allah, seorang kekasih Allah itu mahal harganya. Nah, Allah menyembunyikannya wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu di tengah-tengah makhluknya, di tengah-tengah manusia. Entah siapa yang jadi kekasih Allah, yang dohir, yang terlihat. Oh, itu kan ada wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita kan tahu, kita bukan wali, kita kan tahu bahwa dia kekasih waliullah. Ya, kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani seorang waliullah karena dari ilmu, dari sejarah, dari kitab-kitab. Bukan kita yang tahu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami seorang wali dari cerita-cerita, dari kisah. Wali Songo yang 9 dari kisah-kisah, bukan kita sendiri yang tahu. Gitu. Karena Allah tidak pernah akan menampakkan seorang walinya terhadap orang yang minimal dia tidak ikut tenggelam terhadap kealahan. Maksudnya karena seorang wali ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia, minimal kita tidak tenggelam di ilmu-ilmu kealahan. Jika kita tenggelam dalam ilmu-ilmu kealahan, kita tenggelam dalam ilmu ketauhidan, dan jika kita diberikan harapan oleh Allah menjadi kekasih Allah, itulah maka kita akan bisa mengetahui seorang waliullah. Kita sendiri maksudnya bisa mengetahui, bukan kata orang lain gitu. Oleh karena itu ada bahasa la ya'riful wali illa bil wali, kan begitu. Tidak akan tahu terhadap wali seseorang kecuali dia wali juga. Tetapi biasanya kalau seorang waliullah sudah dibocorkan, informasinya sudah dibocorkan, biasanya dia langsung ditarik oleh Allah, dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu meninggal dunia. Biasanya banyak ulama-ulama yang sudah masyhur, yang sedang berkembang-kembangnya, sedang bagus-bagusnya,
bukan bagus di situ, bukan bagus urusan dakwah, urusan bicara, tetapi tenggelam dalam ketauhidan, tenggelam dalam kemarifatan. Ternyata diketahui dengan kewaliannya oleh seseorang, lalu tersebar, meninggal. Banyak seperti itu. Karena apa? Karena barang yang mahal tidak pernah akan bergeletak begitu saja. Nah gitu. Terkecuali ada seorang waliullah yang memang dia dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan sengaja di bumi untuk membantu umat. Seperti guru-guru mursyid. Nah, itu beda lagi. Itu sengaja ditugaskan oleh Allah untuk membantu umat manusia. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa waliullah, kekasih-kekasih Allah disembunyikan. Itu yang disebut dengan judul Sataro Anwaro Saroir Bikasa Epidawahir Ijlalan Laha Antabtadila Biwujudil Idhar. Allah tutupi kewalian yang ada di hati seseorang dengan tebalnya perbuatan dohir. Artinya dengan kehidupan halayak manusia biasa. Itu sengaja Allah tutupi agar tidak terlihat oleh sembarangan orang. Agar tidak terlihat oleh sembarangan orang dan agar tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan keaneh-anehan. Nah, Waqala Jainul Abidin Ali bin Husaini radhiyallahu anhuma innallaha khaba'a salasan fi salasin. Syekh Jainul Abidin berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Khaba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala alla ridahu fihi. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepada Allah. Allah sembunyikan. Maka jangan meremehkan sesuatu apapun dari ketaatan kepadanya. Jika kita melakukan ketaatan, kita jangan remehkan ketaatan itu. Walaupun sekecil apapun itu taat. Karena siapa tahu pas begitu kita melakukan taat, nyambung pas Allah ridho dengan kita. Sehingga dengan ridhonya itu, semuanya berharga untuk kita. Misalkan contoh kita memberi makan kucing. Jangan dikira oleh kita, nama baru juga ngasih makan kucing. Kalau orang lain mau ngasih makan orang gratis, kalau orang lain mau ngasih santunan kemana-mana, saya cuma makan kucing. Nah, jangan meremehkan pekerjaan itu. Karena apa? Karena bisa jadi ridho Allah ada di situ. Jika ridho Allah ada di situ, maka tidak ada amal yang kecil. Semuanya besar nilainya. Contoh kita punya uang cuma 500 perak, 500 rupiah. Atau 1000 ya. Sekarang nggak ada 500. 1000. Kita pas lewat, pas ada anak gitu. Anak kecil kasihan, kelihatan kayak pengen jajan, nggak punya. Lalu kita kasih misalkan. Kasih dia 1000. Lalu fala tahkiru min taati. Lalu kata kita nih, uang 1000. Orang mah sedekah miliar-miliar, gitu kan? 1 juta, ini mah baru 1000. Nggak ada artinya 1000 mah. Nah, jangan menghinakan amal seperti itu walaupun nilainya kecil seperti 1000 rupiah. Karena jika yang 1000 itu ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, terus kita punya uang di deposito di bank, punya 1 miliar, uang 1000 itu lebih berharga daripada uang yang 1 miliar yang belum tentu mau kemana.
kalau uang yang 1.000 itu sudah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Janganlah kita mengentengkan, janganlah kita meremehkan meremehkan taat kita kepada Allah walaupun taat itu sedikit atau kecil. Yang kedua, wa khoba'a suhtahu fi masyatihi fala tahkiru min masyatihi syai'an fala alla suhtahu minhu. Yang kedua, Allah sembunyikan murkanya, godobnya Allah. Allah sembunyikan marahnya di dalam maksiat. Fala tahkiru min masyatihi syai'an fala alla suhtahu minhu. Janganlah kita meremehkan maksiat, walaupun sekecil apapun maksiat. Jangan pernah kita meremehkan, ya dosa segini, baru juga dosa segini. Yang besar aja Allah ampuni, gitu kan? Allah itu maha lautan ampunan. Seluruh dosa Allah ampuni. Yang besar pun Allah ampuni, apalagi dosa kecil begini. Begitu. Jangan kita pernah meremehkan dosa walaupun sekecil apapun dosa tersebut. Kenapa? Bisa jadi dosa yang kecil itu kita pas ada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah ada dalam murka Allah, maka hilanglah semua ibadah kita, hilanglah semua amal baik kita, habis kalau sudah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menghinakan amal kecil, sekecil apapun amal baik, karena siapa tahu amal baik yang kecil itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita menghinakan dosa sekecil apapun itu dosa. Siapa tahu dosa yang kecil itu pas Allah murka terhadap kita, jadi luar biasa. Yang ketiga, wa khoba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi ahadan fala allahu waliullahi ta'ala. Yang ketiga, Allah sembunyikan para wali-walinya. Para wali-walinya Allah sembunyikan, kekasih-kekasih Allah sembunyikan di tengah-tengah manusia. Sama dia suka ke pasar, kadang-kadang dia suka ngantor juga, ada yang suka ke sawah juga. Dia sama punya sifat lupa, dia sama kadang-kadang terpeleset, tetapi dia dibisakan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fala tahkiru min ibadihi ahadan. Jangan kita meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Fala allahu waliullahi ta'ala. Mungkin ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu yang kita remehkan itu dia pas jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pas Allah sedang mengasihi dia. Begitu. Kalau kita meremehkan atau kalau kita menyakiti orang yang orang tersebut sedang dikasihi oleh Allah, bahaya. Bahaya luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, misalkan ibu-ibu mendoakan orang nggak baik, ya doakan orang nggak baik, itu belum tentu jadi apa-apa, itu cuman dosa aja. Kalau dosa mau udah jelas, tetapi belum tentu jadi ijabah, jadi orang itu tidak baik. Bisa jadi yang tidak baiknya kita. Kamu udah nyakitin saya, kamu saya doakan biar bangkrut hidupnya, biar susah. Bisa jadi bukan dia yang bangkrutin, tapi kita, gitu kan? Nah, tetapi kalau doanya seorang yang sedang dikasihani oleh Allah, tetapi kalau seseorang yang dia itu seorang waliullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, jangankan dia mendoakan kita, kita membuat kita melukai dirinya, kita membuat dirinya gersang, kita membuat memusuhi dirinya, memusuhi seorang wali, Allah yang menjawabnya. Kata Allah, man ada nih walian, pada siapa yang
menyakiti waliku, kekasihku, maka akulah yang akan membalasnya. Jadi banyak orang-orang yang dia itu seorang kekasih Allah, lalu kita hina, kita caci maki, kita caci maki, kita hina, kita gibahkan sehabis-habisnya, kita udah pokoknya kita rusak lah gitu. Kejadiannya luar biasa. Padahal tidak pernah orang tersebut mendoakan supaya orang yang melakukan menghina, menggibahnya itu celaka, tidak pernah apa. Tetapi karena orang ini adalah kekasih Allah, maka Allah tumburkan semua doa, semua keburukan dia itu dijadikan sebuah kuburan untuk dirinya sendiri. Nah itulah, oleh karena itu, fala tahkiru min ibadihi ahadan. Janganlah kita meremehkan dari salah satu seseorang ke yang lainnya. Siapa tahu yang kita remehkan itu dia pas Allah sedang mencintai dia, Allah sedang menjadikan dia seorang waliullah. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, ringkasan dari hikmah yang ke 153 ini, yang intinya Allah tutupi sifat kewalian dengan sifat kemanusiaan. Bertebaran banyak wali. Ada wali abdal, ada wali autad, ada wali-wali biasa. Bertebaran banyak sekali jenis-jenis wali. Nanti di hikmah di jilid yang kedua nanti akan kita lanjutkan tingkatan-tingkatan wali dan wali-wali yang bertebaran, serta ada wali-wali yang hanya sesaat-sesaat. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.